Halo teman-teman, kembali bersama saya Johannes Malau. Pada video ini kita akan belajar yaitu backend programming, di mana kita akan belajar PHP dan MySQL ditambah beberapa kita akan belajar JavaScript. Oke, langsung saja ya teman-teman. Saya akan share screen. Yang pertama kita akan belajar JavaScript dulu ya. Belajar JavaScript. JavaScript. Nah, ini nih. Kita akan belajar JavaScript dan juga XAMPP ya. Nah, teman-teman bisa mendownload dulu XAMPP pada perangkatnya masing-masing ya. XAMPP itu seperti apa? Yaitu seperti ini. Nah, teman-teman bisa buka browser, lalu ketikkan saja install XAMPP. Nah, ini dia XAMPP ya. Langsung saja install nanti. Nah, pilih versi yang terbarunya lah gitu. Yang paling atas pun bisa. Oke ya teman-teman. Jadi kita akan belajar JavaScript. JavaScript adalah bahasa komputer yang digunakan untuk mendinamisasi halaman web. Nah, review belajar JavaScript ini ya bisa kita buka W3 School ya teman-teman. W3 School. W3 School JavaScript. Nah, ini dia. Jadi kita langsung saja mencepat ya. Nah, ini teman-teman bisa belajar JavaScript semua lengkap di sini ya. Pelajari pelan-pelan, pasti teman bisa. Oke ya. Jadi struktur JavaScript itu gini dia, ada TypeScript, ada TypeScript dia, dan ada tutupnya juga, tutup TypeScript. Struktur JavaScript bisa disisipkan di dalam tag head. Contohnya seperti ini. Tag head, TypeScript, tutup script, tutup head. Bisa juga di dalam tag body ya. Body, script, tutup body. Atau bisa menggunakan eksternal JavaScript ya. Kalau eksternal dia gini, script src. Nah gitu. Sama dengan nama dari file JavaScript-nya. Lalu jangan lupa tutup dengan tutup tag JavaScript. Dapat dituliskan di dalam tag head atau tag body ya, seperti tadi itu. Variabel. Di sini contoh script var IP sama dengan 2,5. Cons P 3,14. Cons alamat jalan SB. IP 1,5 success. Artinya apa? Ini variabel ya. Variabelnya ini IP, P, alamat itu. Artinya apa? JavaScript itu bisa menampung variabel berupa nilai dan string ya. Operator ini simbol yang digunakan untuk mengeksekusi operan. Nah, ini udah tahulah teman-teman ya, ada operator aritmatika, relasi, logika, penyingkatan ya. A tambah 5, A sama dengan A tambah 5 itu bisa dibuat A plus sama dengan 5 ya. Ada juga nanti A plus ya, A minus sama dengan, A kali sama dengan, A bagi sama dengan, A persen sama dengan. Operator increment atau decrement ya, plus plus atau min min. Beda A plus plus, beda plus plus A. Kalau A plus plus, A ditambah 1 artinya. Sedangkan plus plus A sama dengan A tambah 1.
Beda A tambah 1 sama dengan A sama dengan A tambah. Begitulah dia. Kemudian pernyataan bersyarat. Nah, ada if, ada if else ya, if percabangan di dalam percabangan. Ada switch ya, switch case. Nah, lalu kita belajar looping ya, atau perulangan. Ada 3 jenis loop di JavaScript, yaitu for, while, ada for while ya. Nah, itulah for itu untuk perulangan yang sudah pasti, sedangkan while yang belum bisa dipastikan. Nah, ini contohnya, buat kode JavaScript untuk menampilkan 50 buah tombol di halaman web. Nah, inilah dia kodenya ya. Bisa coba sendiri ya. Atur tombol sehingga memiliki karakteristik sebagai berikut. Bisa, tinggal kita buat nanti. Bisa tanya ChatGPT juga. Buat kode JavaScript menggunakan while untuk menampilkan 100 link. Nah, ini dia. Dan teman-teman jangan lupa menginstal XAMPP di laptopnya masing-masing. Oke, sudah selesai. Ya, sekilas tentang JavaScript. Kita masuk ke ini dia. Kita masuk ke larik ya, larik atau array ya. Pengertiannya bisa inilah sumbernya, W3 School atau developer Mozilla lainnya. Kita belajar dari sini aja secara mandiri. Larik, deklarasi, indeks, manipulasi ya. Nah, ini contoh ini. Cara deklarasi array itu ini. Ini ada soal ini. Bisa teman-teman belajar dari ChatGPT ya. Kemudian ini XAMPP sudah. Nah, sekarang kita masuk ke MySQL dan PHP ya. Pastikan XAMPP sudah terinstall di PC atau laptop. Aktifkan XAMPP control panel. Nah, ini dia. MySQL itu ialah basis data bertipe relasional. Basis data relasional adalah basis data yang tabel-tabelnya bisa direlasikan. Nah, relasi itu ada 4 ya teman-teman. One to one, one to many, many to one, dan many to many. Basis data atau database itu apa sebenarnya? Itu adalah gudangnya data atau sumurnya data. Nah, sekarang kita akan membuat basis data DB Hyros. Bagaimana membuat tabel-tabel dalam DB Hyros? Tentukan entitas atau entity yang diketahui. Entitas adalah objek yang independen, hanya berdiri sendiri. Nah, inilah struktur tabelnya. Nah, ini kita akan membuat ini ya. Ini insert, delete, update, select. Ini perintah DDL ini. Jadi seperti ini dia. Oke, tapi saya selesaikan dulu teorinya ya. Lalu ini truth nanti ya. Oke, ini referensinya juga ada. Ini project akhir ini. Oke, langsung saja ya. Jadi langsung kita masuk ke program. Ya, bentar ya.
Kita masuk ke pembahasan kita. Nah, ini tadi saya katakan. Jadi kalau masukkan baik 5 misalnya. Nah, ini kotaknya ada 5. Ya, di mana kodenya? Ini dari ChatGPT sebenarnya. Dari ChatGPT ya. Ya. Jadi kodenya seperti ini. Nah, ini kita sudah masukkan datanya. Kalau kodenya ini seperti ini. Nah, ini dia. Jadi ini pakai script ya, JavaScript. Dokumen write. Artinya dokumen write ini sama dengan artinya dokumen write itu seperti cin di C++, masukkan atau input. Nah, seperti itu. Inilah kita menggunakan JavaScript. Ini lagi ada. Nah, ini juga ini ada. Tapi ini kodenya semua dari ChatGPT. Saya ambil dari ChatGPT. Oke. JavaScript sudah selesai. Kita masuk ke praktikum ya. Nah, ini tampilannya ada ini. Jadi JavaScript itu sebenarnya kita taruh di HTML ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kita letakkan di dalam file HTML. Gitu. Jadi ini dia script ini. Di mana? Di dalam body. Ya. Jadi kalau dijalankan seperti ini hasil. Masukkan berat badan misalnya 5. Dia bisa, artinya apa? Kita bisa mengatakan bahwa script ini bisa memproses aritmatika ya. Bisa memproses nilai dari aritmatika. Ini lagi bisa. Dia bisa memproses aritmatika. Jumlahnya dia bisa. Dia bisa. Juga dengan yang ini. Nah, sortir dia ya. Atau sort ya, program sort. Nah, itu ada juga tadi di W3 School ya teman-teman. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Ini saya close dulu biar jangan banyak.
Nah, ini dia. Untuk kodenya tadi, ya ini kodenya. Nah ini ya, menggunakan script ya. Setiap yang ada script itu dia menggunakan JavaScript. Apa artinya? JavaScript juga bisa melakukan perulangan. Itulah artinya. Nah ini juga kita membuat form kalkulasi tadi ya, yang menghitung rata-rata, maksimal, minimal, sorting ya. Ini juga menggunakan script. Ini kodenya. Ini dari ChatGPT juga ini. Nah ini juga script ya. Bahkan dia ada menggunakan fungsi ya, function ya. Var ini variabel. Dokumen get element by itu masuknya kita mendapatkan nilai dari variabel itu yang sudah diproses. Oke teman-teman. Kita masuk ke ini dia. Tadi sudah terinstall XAMPP ya. Kalau sudah terinstall, aktifkan atau start pada modul Apache dan modul MySQL. Sehingga kalau modul Apache ini kita klik admin, nah seperti ini dia. Ini tandanya sudah berhasil. Sedangkan modul MySQL kita klik admin. Nah, kira-kira seperti ini dia. Dia akan menampilkan database kita. Inilah database kita ya. Ada banyak. Ya. Kita langsung saja ke ini ya. Kita buka C, XAMPP, htdocs ya. Nah inilah kita bisa membuat ya kode PHP ya. PHP. Jadi kebetulan kita membuat praktikum Hairos ya. Ini ya. Saya akan buka di sini aja. Nah ini dia. Jadi kita buat dulu pertama indeks PHP ya. Sebenarnya ini adalah HTML, tapi kita simpan ke dalam format atau type PHP agar bisa dibaca oleh localhost ya. Localhost dari PHP MyAdmin. Ini indeks PHP. Nah, edit pengunjung. Ini ada kita buat koneksi ya. Koneksi. Sebenarnya teman-teman bisa juga belajar di
Web3 School ya, ini ada PHP. Nah, PHP tutorial. Bisa teman-teman belajar dari Web3 School ya, PHP tadi. Ini indeks PHP-nya tadi. Nah, ini atur CSS-nya yang ini. Ini dia. Lalu ini dia, kita buat Ahref login PHP. Ya, login PHP yang ini. Sini juga ada kita buat form action ya, vlogin yang ini dia. Nah, ini dia. Untuk mengambil variabel form ini koneksi ke database server, lalu ke database DB Hyros, perintah SQL untuk mencari apakah data pemakai ada di tabel pengguna. Nah, ini dia ada. Setelah vlogin, kita masuk ke ini dia. Input pengunjung ya. Ini edit pengunjung. Ini input pengunjung, sama seperti indeks tadi ya. Ini simpan pengunjung. Nah, ini kodenya. Sebenarnya ini kode-kode dari DML ya, yang insert, select, update, delete ya. Insert untuk memasukkan data pengunjung ke dalam tabel. Simpan edit. Ini tampil pengunjung, ini untuk menampilkan ya. Lalu validasi yang ini validasi 2 ini. Validasi form dari JavaScript ya. Ya, kira-kira inilah teman-teman PHP. Kalau MySQL tadi kita cara memasukkan database itu seperti ini sih dia. Nah, ini kalau membuat database baru, nanti di sini ada pilihannya, status. Nah, kalau menambahkan bisa, dia harus masuk dulu ya ke dalam tabel. Misalnya DB Akademik. Masuk ke tabel mahasiswa. Nah, di sini ada tambahkan. Sini bisa kita menambahkan atau menginsert ya. Kalau select, nah ini dia. Mau melakukan update, pilih ini. Nanti pilih ini, baru ini. Mau delete, bisa pilih ini juga. Jadi ada 4 ya. Insert, select, update, delete. Oke teman-teman, demikian videonya. Adalah PHP tadi, dan yang tadi itu ialah MySQL-nya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Dukung saya terus agar saya semakin semangat dalam membuat video. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian video ini. Dan terima kasih untuk kita semua tetap semangat dan maju pantang mundur. Dadah.